Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa mengadakan kembali ini pembacaan kitab Sifat Salat karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, yang ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Ya, walaupun belum bisa rutin setiap pekan, tetapi mudah-mudahan akan terus kita lanjutkan. Dan nanti kalau misalkan mungkin terkendala online-nya, mungkin bisa dilanjutkan untuk secara rekamannya insyaallah taala. Tetapi kita usahakan untuk terus online, walaupun yang hadir cuma sedikit, tidak masalah. Baik. Pada kesempatan kita kali ini, alhamdulillah, kita akan membaca pada halaman yang ke-37, yaitu pembahasan tentang at-ta'min. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan penulis tentang bacaan Al-Fatihah di dalam sholat kita. Maka setelah membaca surat Al-Fatihah, di sana ada satu ucapan yang disunahkan untuk kita ucapkan, yaitu ucapan amin. Inilah yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu at-ta'min. At-ta'min maknanya adalah ucapan amin. Ucapan amin, yaitu mengucapkan amin, yang nanti di akhir pembahasan akan diterangkan oleh penulis. Ya, kita sedikit ke belakang dulu ya tentang makna ucapan amin tersebut, yaitu beliau mengatakan fa ma'na amin Allahumma stajib. Makna kata amin adalah ya Allah, ini ijabahilah. Ya, ijabahilah doa saya. Ya Allahumma stajib, ya Allah ijabahilah doa saya. Ya, karena di dalam surat Al-Fatihah tersebut mengandung sebuah doa yang sangat penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka di akhir surat Al-Fatihah tersebut, terutama dalam salat kita disyariatkan untuk mengucapkan amin ini. Ya Allah, ijabahilah doa saya, yaitu doa tadi ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita baca penjelasan Syekh di sini. Beliau mengatakan, "Idza faraghal musalli minal Fatihati qala amin." Apabila seorang yang salat itu sudah selesai, faragha itu sudah selesai ya, minal Fatihati, dari membaca surat Al-Fatihah, qala amin, maka dia mengucapkan amin. Dia mengucapkan amin. Dan bagaimana cara mengucapkannya? Yajharu biha idza jahara bil qiraati. Yajharu biha, dia mengeraskan bacaan amin tersebut. Idza jahara bil qiraati, apabila dia mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, yaitu bacaan Al-Fatihahnya. Jadi kalau bacanya keras, maka aminnya juga keras ya. Kalau bacanya pelan, maka aminnya juga pelan. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Ketika kita membaca sir, bukan berarti kita tidak membaca amin, tetapi kita membaca amin namun secara pelan juga. Nah, wa yajharu biha man khalfahu idza kana imaman, dan mengeraskan bacaan amin ini pula man khalfahu, orang yang ada di belakang dia, idza kana imaman, apabila dia menjadi imam. Jadi orang yang salat ini dia sendiri mengucapkan amin, kemudian orang yang bermakmum di belakangnya juga ikut mengucapkan amin ya. Ja'a dzalika fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal itu telah datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inda Daraqutni wal Hakimi wa sahhahahu, yaitu dalam riwayatnya Imam Daraqutni dan juga Imam Hakim, yang dia mensahihkan hadis tersebut yang disebutkan dalam
catatan kaki nomor 2 ini ya, disebutkan lafadznya walafluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tarakan nasu ta'mina wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'aha ahlus saffil awal fayartajju bihal masjidu. Yaitu lafaz hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan manusia sudah meninggalkan amin, sudah meninggalkan mengucapkan amin. Ini di masa beliau, wallahu taala alam, ya, sudah ada sebagian orang yang tidak mengucapkan amin, ya, mungkin orang-orang ini mencukupkan dengan bacaan amin orang lain yang sudah keras itu kan sehingga dia agak malas untuk mengucapkan amin gitu kan, sudah merasa cukup dengan bacaan makmum yang lainnya, ya, mungkin seperti itu, wallahu alam. Yang jelas Abu Hurairah mengatakan bahwasanya orang-orang pada zaman itu sudah ada yang meninggalkan ini mengucapkan amin, tidak mau mengucapkan amin. Padahal kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ghairil maghdubi alaihim, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ini membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini akhir dari surat Al-Fatihah, qala amin, maka beliau mengucapkan amin. Nah, hatta yasma'aha ahlu shaffil awal, sehingga ini orang-orang yang berada di shaf pertama ini mendengarkan bacaan amin beliau. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin ini dengan keras, ya, mengucapkan amin tersebut dengan keras. Taib. Fayartajju bihal masjidu, dan masjid pun ini bergemuruh dengan suara amin tersebut. Maksudnya apa? Yang mengucapkan di sini bukan hanya Nabi SAW, tetapi juga makmum yang ada di belakang beliau. Mereka semua berbarengan mengucapkan amin, sehingga masjid pun menjadi bergemuruh karena ucapan amin tersebut, ya. Ini dalil yang menunjukkan secara jelas bahwasanya imam mengucapkan amin dan makmum juga mengucapkan amin, ya, bukan hanya makmum saja atau hanya imam saja, tidak, tetapi dua-duanya mengucapkan amin. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu nahwuhu, dan dalam riwayatnya Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi, dari hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, hadis yang semisal itu, yaitu disebutkan lafadznya dalam catatan kaki walafzuhu an Wa'il bin Hujr kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Ini bahwasanya Rasulullah SAW itu kebiasaan beliau apabila membaca waladdallin maka beliau membaca amin, yaitu setelahnya, dan beliau rafa'a biha sautahu, mengeraskan suaranya dengan bacaan amin tersebut. Nah, baik. Maka dari sini jelas bahwasanya ucapan amin dengan keras itu merupakan sunnah, ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam salat beliau. Nah, wa fi sahihaini wa ghairihima min hadithi Abi Hurairah, dalam dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan juga dalam kitab hadis yang lainnya, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammana al-imamu fa'amminu, apabila imam mengucapkan amin maka kalian pun mengucapkan amin, maka mengucapkanlah amin oleh kalian. Ini kalimat perintah, ya, fa'amminu, jadi kalimat perintah. Apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin oleh kalian. Nah, di sini beliau memberikan dalam hadis ini memberikan ini sebuah dorongan bagi kita untuk mengucapkan amin, anjuran, ini beliau menyampaikan sebuah keutamaan yang sangat-sangat kita harapkan mendapatkannya, ya, apabila kita mengucapkan amin tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena sesungguhnya barang siapa yang wafaqa ta'minuhu, ucapan aminnya dia itu wafaqa, ya, menyesuai atau mencocoki, ya, mencocoki ta'minal malaikah, ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, ya. Apa yang telah lalu dari dosa-dosanya itu bisa diampuni dengan sebab apa? Ucapan amin yang kita ucapkan
idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Apabila apa? Ucapan amin tersebut ini mencocoki ucapan aminnya para malaikat. Masya Allah. Jadi di sini ada satu faedah yang bisa kita ambil, yang mengucapkan amin ketika kita sedang sholat atau jamaah sedang sholat, tidak hanya imam dan makmum. Ternyata di sana ada malaikat yang juga mengucapkan amin. Dan di sini faedah yang kedua bahwasanya apa? Apabila kita mengucapkan amin dan mencocoki aminnya para malaikat, maka kita mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Ini adalah keutamaan yang sangat besar yang kita mestinya membutuhkan hal ini. Kita membutuhkan ampunan dari Allah Ta'ala, karena setiap kita itu pasti memiliki banyak dosa. Maka hendaknya kita jangan mengabaikan hal ini, ya, jangan menyepelekan ucapan amin tersebut. Kita berusaha bagaimana agar ucapan amin kita itu mencocoki aminnya para malaikat. Lalu bagaimana? Sedangkan malaikat itu kan gaib bagi kita. Kita nggak bisa mengetahui ucapan amin para malaikat. Nanti akan diterangkan oleh beliau penulis rahimahullah Ta'ala ya tentang hal ini. Bagaimana maksud dari mencocoki ucapan aminnya para malaikat. Nanti insyaallah Ta'ala. Baik. Kemudian beliau mengatakan fal-fa'u tufidu tartiba wa ta'qiba. Ya. Fal-fa, huruf fa, ya, huruf fa. Ini dalam hadis tersebut, yakni kalimat fa'aminu, di sini ada huruf fa, ya. Huruf fa. Huruf fa ini tufidu tartiba wa ta'qib. Dalam bahasa Arab ini, huruf fa ini yang tadi dia fa'aminu, dia memberikan faedah tartib dan ta'qib. Memberikan faedah tartib yaitu berurutan, ya, yang pertama kemudian yang kedua, gitu kan, ini namanya berurutan. Wa ta'qib, dan beriringan secara langsung. Ta'qib itu beriringan secara langsung, berurutan dan beriringan secara langsung, tanpa jeda. Ini huruf fa menurut ini bahasa Arab. Sehingga maksud dari kalimat fa, idza ammana al-imamu fa'aminu, apabila imam itu mengucapkan amin, maka langsunglah kalian mengucapkan amin, jangan pakai jeda, ya. Jadi imam mengucapkan amin, ketika dia mulai mengucapkan amin, maka langsung mulai mengucapkan amin bareng, gitu ya. Itu maksudnya gitu. Jadi bukan maksudnya itu adalah apa? Imam mengucapkan amin sampai selesai, kemudian kita baru mengucapkan amin. Itu keliru, ya. Jadi diusahakan untuk bareng bersama imam. Lah, apakah boleh membarengi imam dalam hal ini? Nanti akan dijelaskan di bawah ini insyaallah taala. Baik. Wa mithluhu ma jaa fil hadits sahih. Dan semisal itu pula yang datang dalam hadis yang sahih, yaitu maksudnya tentang huruf fa ini, ya, tentang huruf fa ini, ya. Datang pada hadis yang sahih, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan apabila dia ruku, maka rukuklah kalian. Wa kadzalika fi hadithi idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Demikian pula dalam hadis apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Ini semua menggunakan huruf fa, ya. Kita lihat kabbara fakabbiru, raka'a farka'u. Terus qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu. Ini pakai fa semua. Nah, tapi ini nanti ada penjelasannya, ada penjelasan tentang makna dari fa ini, ya, sesuai dengan penjelasan dari berkaitan juga dengan apa? Fi'il madhi yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Nah, nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Fal imamu idza kabbara lil ihrami aw ghairihi fakabbiru. Ya, maka imam apabila dia bertakbir untuk apabila dia bertakbir untuk ihram, yaitu untuk pertama kali melaksanakan sholat, membuka sholat, itu takbiratul ihram, aw ghairihi, atau bertakbir untuk yang lain, yaitu maksudnya takbir intiqal, ya, fakabbiru, maka hendaknya kalian juga bertakbir, ya. Imam bertakbir, kamu bertakbir. Wa idza ammana fa'aminu, jika imam mengucapkan amin, maka kamu mengucapkan amin juga, ucapkanlah amin oleh kalian. Nah, wa idza raka'a farka'u, jika imam ruku, maka rukuklah kalian. Jika imam mengucapkan idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Nah, baik. Di sini kalimat-kalimat ini beliau mengatakan fa fi hadhil hadis,
dalam hadis-hadis ini tartibu a'malil ma'mumi ala a'malil imam bil fa. Di sini pengurutan, diurutkannya amalan makmum ya atas amalannya imam dengan huruf fa. Jadi ada pengurutan, ada urutan, imam mengucapkan ya, kemudian makmum mengucapkan ya. Tapi dengan huruf fa allati tadullu ala tartibi wa ta'qib. Huruf fa yang menunjukkan atas tartib, urutan dan ta'qib, dan beriringan secara langsung. Urutan tapi beriringan secara langsung, yakni maknanya apa? Ai an takuna a'malul ma'mumi aqiba a'mala imamihi min ghairi muhlatin wa tarakhin. Maksudnya adalah hendaknya amalan makmum itu, perbuatan makmum itu setelah perbuatan imamnya min ghairi muhlatin wa tarakhin, tanpa ada jeda dan tanpa terlambat. Jadi setelah imam tapi secara langsung gitu. Setelah imam tapi langsung, nggak pakai lama gitu ya. Baik. Nah, di sini beliau mulai dari paragraf ini dan sampai beberapa paragraf berikutnya nanti akan beliau jelaskan tentang faedah tentang makna dari fi'il madhi, karena ini ada kaitannya dengan kalimat di sini ya. Nanti ada fikih tentang masalah ini, yaitu tentang apakah kita membarengi imam dalam ruku, ya ini dalam ucapan takbir atau dalam gerakan-gerakan salatnya, bolehkah kita membarengi imam atau harus setelahnya ataukah bagaimana ya. Maka ini ada kaitannya dengan huruf fa ini tadi dan dengan fi'il madhi. Maka kita perhatikan di sini, nanti insyaallah ada kesimpulannya. Wa huna faidatun yajduru at-tanbihu 'alaiha. Di sini ada sebuah faedah, kata beliau, yang pantas untuk diperingatkan di sini. Ya. Untuk diperingatkan atasnya. Apa faedahnya tersebut? Wahia, yaitu annal asla fit ta'biri bil fi'lil madhi annal hadatha qad madha wa qada. Bahwasanya pada asalnya dalam pengungkapan kalimat atau pekerjaan dengan fi'il madhi ya, annal hadatha, bahwasanya kejadiannya itu qad madha wa qada, telah berlalu dan telah berakhir. Ini pada asalnya fi'il madhi, satu pekerjaan, satu kejadian yang diungkapkan dengan fi'il madhi, maka makna asalnya adalah apa? Telah berlalu pekerjaan tersebut, telah berlalu kejadian tersebut dan telah berakhir. Ya. Faqauluka ja'a Zaidun, maka ucapanmu telah datang Zaidun, yakni annal maji'a qad waqa'a fi zamanil madhi. Maknanya adalah kedatangan si Zaid tadi ya telah terjadi pada zaman yang lalu, pada zaman yang lampau. Jadi kedatangannya sudah selesai, ya kan? Kedatangannya sudah selesai. Dia sudah ada di sini karena sudah datang, gitu kan? Walaupun sudah lama, gitu kan? Nah, artinya fi'il madhi itu kalau kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah perbuatan ataupun kejadian, ya, hadas, ya, kejadian atau perbuatan fi'il, ya kan? Maka pada asal maknanya adalah dia menunjukkan sebuah perbuatan ataupun kejadian yang telah terjadi dan telah berakhir. Ini pada asal maknanya. Ya. Sehingga nanti kita kalau kita terapkan di sini nanti akan ada sedikit hal yang perlu kita pertanyakan atau kita cermati di sini yang nanti akan disampaikan oleh Syekh. Ya. Beliau mengatakan, "Walau akhadna hadzal qa'idata wa nadharna ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fakabbiru. Yakunul ma'na idza faragha al-imamu min at-takbiri fakabbiru." Seandainya kita menggunakan yang kita ambil yani hadzal qa'idata, kaidah ini, yaitu tentang fi'il madhi tadi ya. Wa nadharna ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fakabbiru. Apabila beliau telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jadi kita terapkan kaidah tentang fi'il madhi ini dalam kalimat ini, ya. Maka maknanya apa? Yakunul ma'na idza faragha al-imamu min at-takbiri fakabbiru. Apabila imam itu sudah selesai bertakbir, maka bertakbirlah kalian, ya. Idza faragha al-imamu min at-takbir fakabbiru. Apabila imam telah selesai bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Ya, karena di sini pakai fi'il madhi, kabbara. Ya. Kabbara fakabbiru. Dia telah selesai, ya, mengucapkan takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Dan ini benar.
Di sini dalam kalimat ini benar maknanya demikian. Jadi tidak boleh kita bertakbirnya itu membarengi imam. Ya, nggak boleh. Ya, apalagi mendahului, itu lebih nggak boleh lagi. Jadi kalimat ini sesuai dengan kaidah dalam fi'il madhi tadi. Apabila imam itu sudah selesai, maka kabbiru, maka kalian bertakbir. Dan kalian bertakbir itu dengan huruf fa di sini ya. Maknanya apa? Dia selesai bertakbir, maka kita langsung bertakbir. Itu maksudnya. Imam mengucapkan Allahu Akbar, langsung makmum Allahu Akbar. Tidak pakai jeda lama. Karena ada pakai huruf fa. Jadi selesai bertakbir, makmum bertakbir. Nah, dan tidak boleh membarengi apa? Makmum membarengi imamnya dalam ucapan takbir. Kata beliau, li'anna muwafaqatal imami fi mithli hadza mamnu'atun. Ya, karena mencocoki atau membarengi imam dalam perbuatan semacam ini adalah terlarang. Ini dalam ucapan takbir kita nggak boleh membarengi, ya, nggak boleh membarengi. Lakin fi qawlihi, akan tetapi dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini idza raka'a farka'u, apabila beliau ruku, ya, maka rukulah kalian. Nah, la naqulu idza faragha al-imamu min ar-ruku'i farka'u. Ya. Dalam sabda Nabi SAW ini kita nggak bisa menerapkan kaidah asal tentang fi'il madhi tadi, tentang makna fi'il madhi tadi. Ya. La naqulu, kita tidak mengatakan idza faragha al-imamu min ar-ruku'i farka'u. Apabila imam itu sudah selesai ruku, maka rukulah kalian. Ya kan? Kalau dibawa kepada makna asal fi'il madhi kan seperti itu. Ya kan? Karena fi'il madhi tadi apa? Telah terjadi pada waktu yang lampau dan telah selesai, kan gitu kan? Maka kalau kita bawa pada makna tersebut, berarti maknanya bagaimana? Jika imam telah selesai ruku, maka kalian baru ruku. Artinya imam ruku, ya kan? Dia ruku, mengucapkan bacaan ruku, kalau udah selesai kan mulai bangkit, maka kita ruku. Ini kalau kita bawa pada makna tersebut. Ya. Bima'na al-ma'mum, bima'na anna al-ma'muma yantadhiru al-imama hatta yantahiya min ar-ruku'i fayarka'. Maknanya itu kalau kita bawa dengan sesuai dengan kaidah asal makna fi'il madhi tadi, maknanya bagaimana? Makmum itu yantadhiru al-imama, menunggu si imam itu hatta yantahiya min ar-ruku', sehingga dia itu selesai dari rukunya, fayarka', sehingga dia ruku. Artinya apa? Telat berarti kan. Nah, ini enggak demikian. Ya, jadi kaidah asal yang pada fi'il madhi ini tadi tidak bisa diterapkan pada kalimat idza raka'a farka'u. Tapi kita katakan apa? Wa inna ma naqulu idza syara'a fir ruku'i wastaqarra raki'an farka'u. Tapi makna yang benar untuk kalimat ini, ya, inna ma naqul adalah kita mengatakan idza syara'a fir ruku'i, kalau imam itu sudah mulai ruku, ya, syara'a itu maknanya memulai, ya, memulai pekerjaan, memulai perbuatan untuk ruku, wastaqarra raki'an, dan dia itu menetap, ya, untuk ruku, farka'u, maka rukulah kalian. Jadi bukan nunggu imam selesai rukunya, ya, dia mulai bangkit baru kita ruku, tidak. Tetapi apa? Kalau imam sudah selesai perjalanannya menuju ruku dan sudah mantap di rukunya, itu baru kita ruku. Itu maksudnya. Nah, jadi kata beliau li'anna al-fi'l al-madhiya yutlaqu wa yurad bihi ahadu umurin thalathatin, karena ternyata, ya, fi'il madhi itu ya disebutkan dan dimaksudkan dengan fi'il madhi tersebut salah satu dari umurin thalathah, dari 3 makna. Jadi yang tadi kita sebutkan tentang fi'il madhi itu bermakna madha wa qadha, ya kan, telah berlalu dan telah berakhir, itu makna asalnya demikian. Tetapi di sana ada makna lain dari fi'il madhi. Ya, makna lain dari fi'il madhi yang totalnya menjadi 3 makna, ya kan? Baik, kita baca di sini. Al-awwalu al-faraghu minal fi'li. Yang pertama adalah al-faraghu minal fi'li, telah selesai dari sebuah perbuatan, ya, dari sebuah kejadian telah selesai. Wa huwal aslu, dan inilah makna asal dari fi'il madhi, ya. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang tadi, yaitu idza kabbara fakabbiru, apabila beliau telah bertakbir dan telah selesai takbirnya, fakabbiru, maka langsunglah kalian bertakbir. Itu maknanya
makna dari kalimat ini. Karena ini kalimat kabbara fi'il madhi yang maknanya sesuai pada makna asalnya, yaitu al-faraq minal fi'li, selesai dari perbuatan. Nah, ini makna yang pertama. Dan ats-tsani makna yang kedua, dan ini tidak salah juga, ya, fi'il madhi juga memiliki makna seperti ini, ya kan? Asy-syuru'u fil fi'li. Makna fi'il madhi tersebut adalah memulai melaksanakan fi'il. Ya. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a farka'u, jika beliau sallallahu alaihi wasallam itu mulai ruku, ya kan, mulai ruku, farka'u, maka rukulah kalian. Ya, mulai ruku dan sudah selesai mulainya ruku tadi, farka'u, ya kan, maka rukulah kalian. Jadi gambarannya untuk menerapkan kalimat ini, ya, yaitu ketika Nabi SAW ya, dalam gerakan rukuknya itu masih ketika seorang imam ketika seorang imam masih dalam gerakan dari berdiri menuju ruku, ya, itu masih bergerak, namanya mulai ruku, ya kan. Kalau sudah menetap ruku, barulah kita ruku. Itu pelaksanaan atau penerapan dari kalimat idza raka'a farka'u, karena kalimat raka'a di sini, fi'il madhi di sini, maknanya adalah syuru' fil fi'il, yaitu mulai ruku, ya, mulai melakukan perbuatan tersebut. Nah, mudah-mudahan jelas. Baik. Ats-tsalits, dan yang ketiga ya, dari makna fi'il madhi adalah apa? Iradatul fi'li. Fi'il madhi disebutkan tapi belum terjadi perbuatannya. Ya, disebutkan dengan fi'il madhi tetapi maknanya apa? Ingin melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Jadi, disebutkan dengan fi'il madhi tapi ternyata maknanya perbuatan itu belum dilakukan. Maknanya apa? Maknanya baru ingin melakukan perbuatan tersebut. Ya, iradatul fi'li. Ya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, kita lihat di sini, qara'ta. Ini fi'il madhi kan, fi'il madhi. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta. Nah, ini qara'ta, qara'tum, qara'tum, ya. Jadi fi'il madhi, qara'ta, ya kan? Fi'il madhi. Nah, di sini kita tidak bisa mengatakan apabila kamu telah membaca, ya. Bagaimana nanti akhirnya? Baik, kita lihat. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah, yakni mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitanir rajim. Ai idza aradtal qira'ata. Makna yang benar dari ayat ini, maknanya adalah idza aradtal qira'ah, jika kamu ingin membaca Al-Qur'an. Nah, jadi di sini kalimat qara'ta bukan maknanya jika kamu telah membaca Al-Qur'an, tapi apa? Idza aradtal qira'ata, jika kamu ingin membaca Al-Qur'an. Ya. Jika kamu ingin membaca Al-Qur'an, kamu mau membaca Al-Qur'an. Jadi belum membaca Al-Qur'an, ya. Baru mau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi ini fi'il madhi yang maknanya apa? Iradatul fi'li, menginginkan atau mau melakukan perbuatan tersebut, baru mau melakukan perbuatan tersebut, belum melakukannya. Ya. Kata beliau, walau fahimna al-fi'l al-madhi ala zahirihi fasatakunu al-isti'adzatu ba'da al-faraghi min al-qira'ah. Kalau kita fahami fi'il madhi yang ada dalam ayat ini ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya, itu zahir makna asalnya, yaitu sudah membaca, ya kan? Sudah selesai membaca, sudah berakhir membaca, maka maknanya apa? Fasatakunu al-isti'adzatu, maka permohonan perlindungan itu, isti'adzah, ya, ba'da al-faraghi min al-qira'ah, itu dilakukan setelah apa? Selesai membaca Al-Qur'an. Jadi baca Al-Quran dulu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ternyata enggak seperti itu, setelah prakteknya kan enggak seperti itu, ya kan? Nah, maka fi'il madhi di sini maknanya bukanlah telah membaca, tetapi apa? Mau membaca. Iradatul fi'il, ya. Baik. Sehingga di sini kita lihat ternyata fi'il madhi itu ada 3 makna. Tidak melulu dia bermakna lampau. Memang pada asalnya dia bermakna lampau, telah membaca, telah selesai, telah melakukan suatu perbuatan, telah terjadi suatu perbuatan, ya. Dan ada makna yang lain tadi, yang kedua adalah fi'il madhi tapi maknanya syuru', ya, mulai melakukan perbuatan. Dan ada yang ketiga ini, fi'il madhi maknanya adalah mau melakukan perbuatan, baru mau melakukan perbuatan. Nah, wa min hadza, dan termasuk yang ketiga ini, ya, termasuk makna fi'il madhi yang ketiga ini, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah. Kalimat ini, qumtum, ya. Apabila kamu berdiri untuk salat, ya. Ini maknanya bukan setelah berdiri, bukan pula ketika berdiri atau mau berdiri, ya kan? Tetapi apabila kamu mau melaksanakan salat, mau berdiri melaksanakan salat, ya, mau menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ai idza aradtumul qiyam, jika kamu ingin berdiri untuk salat, ya kan? Baru ingin berdiri untuk salat, itu tempatnya wudu, ya. Belum melaksanakan salat, belum mulai salatnya, ya kan? Jadi baru ingin melaksanakan salat, maka wudu dulu, ya. Walau ajrainal fi'la ala zahirihi, kalau kita memberlakukan fi'il madhi ini sesuai dengan zahir makna asalnya, itu yang telah berakhir, telah lampau, ya, fasayakunul makna, maka maknanya akan menjadi idza faragtum minal qiyami ila shalah, kalau kamu sudah selesai berdiri untuk salat, ya, sudah selesai berdiri untuk salat, fatawaddau, maka wudulah kalian. Maka di sini maknanya jadi kacau, ya kan? Yang harusnya wudu itu menjadi syarat sebelum melaksanakan salat, malah dia dilaksanakan kapan? Setelah berdiri salat. Dan ini kan aneh, ya. Maka kalimat idza qumtum maknanya dia bukan setelah berdiri, tetapi akan berdiri. Ay annahu sayakunu ma'a kulli wahidin idawatul wudu'i wa huwa fi shaffi fa idza qama liyukabbir tawaddu'a. Jadi kalau kita bawa kepada makna asal fi'il madhi yang tadi apa? Bermakna lampau, maka maknanya bagaimana? Annahu sayakunu ma'a kulli wahidin, maka setiap orang itu membawa apa? Idawatul wudu, ya, membawa ember untuk wudu atau gayung atau ember untuk wudu, wa huwa fi shaff, ketika dia sedang di barisan shaf salat, ya kan? Fa idza qama liyukabbir, kalau dia berdiri untuk bertakbir, dia sudah masuk salat gitu kan, tawaddu, baru dia berwudu. Nah, ini jadi repot seperti ini. Maka di sini kita pahami bahwasanya fi'il madhi di sini maknanya adalah iradatul fi'li, mau melaksanakan perbuatan, belum melaksanakan perbuatan. Nah, wa min hadzal itlaqi, nah ini dia. Kita kembali kepada permasalahan kita tentang masalah amin, ya kan? Setelah beliau menerangkan bahwasanya fi'il madhi itu ada 3 makna, ya kan? Fi'il madhi yang bermakna lampau, sudah berakhir perbuatannya, atau mulai mulai melakukan perbuatan tersebut, atau mau melakukan perbuatan tersebut. Maka beliau mengatakan wa min hadzal itlaqi qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza ammana al-imamu fa aminu. Dan termasuk dari penyebutan fi'il madhi yang jenis ketiga ini, yang makna yang ketiga ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imamu fa aminu. Jika imam mau mengucapkan amin, ya, jika imam mau mengucapkan amin, maka kalian pun mengucapkan amin. Ucapkanlah amin oleh kalian. Ya, jadi gitu. Jadi maknanya apa? Kalau imam mau mengucapkan amin, ya kan, maka kalian mengucapkan amin biar bebarengan gitu loh. Biar bebarengan ucapan imam dengan makmum. Itu maksudnya. Li'anana law hamalnahu 'ala al-itlaqil awwal, kalau kita membawa fi'il madhi ini, ya, ucapan ammana, kalimat ammana, ya kan, kita bawa maknanya kepada itlaqil awal, kepada makna yang pertama, makna penyebutan fi'il madhi yang pertama tadi, fasayakunul makna, maka maknanya menjadi bagaimana? Idza faraghal imamu minat ta'min fa aminu. Kalau imam itu sudah selesai mengucapkan amin, maka kalian mengucapkan amin. Artinya bagaimana? Imam mengucapkan amin, baru makmum amin, gitu kan. Maka ini tidak, yang dimaksud tidak seperti ini. Jadi bukan fi'il madhi ini maknanya bukan apa? Selesai melaksanakan perbuatan tersebut, bukan. Baik. Wa innamal ma'na, tetapi maknanya adalah apa? Idza arada ta'mina, kalau imam itu mau mengucapkan amin, ya. Idza arada ta'mina, kalau imam itu mau mengucapkan amin, fa aminu ma'ahu, maka ucapkanlah amin bersama dengan dia, fi waqtin wahidin, pada waktu yang sama, bebarengan, ya. Jadi bebarengan ucapan aminnya makmum dengan ucapan aminnya imam, ya. Ini berbeda dengan ucapan takbir. Kalau takbir tadi apa? Imamnya dulu baru makmum, ya. Kemudian kalau ruku, gerakan mulai rukunya imam itu dulu, baru makmum memulai
ruku, nanti rukunya berbarengan, gitu kan. Taib. Tapi kalau amin, ucapan amin, maka ucapannya imam dengan makmum berbarengan. Bihaitsu yakunu sautul ma'mumi ma'a sautil imam. Sehingga suaranya makmum itu bersama dengan suaranya imam berbarengan, ya. Li'annahu, kenapa demikian? Kenapa harus berbarengan? Karena ini berdasarkan hadis yang tadi, ya, berdasarkan hadis yang tentang barang siapa yang ucapan aminnya itu mencocoki ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi karena itu, jadi hadis tersebut berlaku untuk imam dan makmum sekalian, ya kan? Nah, boleh mengatakan tadi bagaimana? Gimana tadi? Taib. Ini tadi ya. Beliau mengatakan sehingga suaranya makmum itu bersama dengan suaranya imam. Kenapa harus demikian? Li'annahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu mencocoki ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, wabidalili hadisi, dan juga dengan berdasarkan dalil hadis wa idza qala wala dhallin faqulu amin. Nah, juga berdasarkan hadis yang lain, yaitu hadis yang ini di dalam catatan kaki disebutkan di sana akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala waladhdallin, kalau imam itu mengucapkan waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi kita lihat di sini, kalau dari hadis ini, maka ucapan aminnya makmum adalah langsung setelah imam mengucapkan waladhdallin. Baik. Kata beliau, wa hadzal nassu mufassirun lilladzi qablahu, dan nas ini merupakan penafsir, yaitu penjelas dari yang sebelumnya. Jadi dari ucapan fa idza ammana al-imamu fa aminu, ya. Jadi kalimat fa idza ammana al-imamu fa aminu diterangkan oleh kalimat ini. Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian mengucapkan amin. Maknanya apa? Maknanya adalah berbarengan dengan ucapan aminnya imam. Karena ada hadis ini yang menerangkan imam selesai mengucapkan waladhdallin, makmum mengucapkan amin, sehingga berbarengan antara dua ucapan, yaitu imam dan makmum. Bimakna annana naqulu amin ma'al imam. Maknanya adalah apa? Kita mengucapkan amin itu bersama dengan imam. Baik. Insyaallah dari sini jelas ya bahwasanya kapan kita mengucapkan amin, yaitu adalah ketika imam selesai mengucapkan waladhdallin, maka kita mengucapkan langsung amin agar berbarengan dengan ucapannya imam. Baik. Kemudian di sini pada paragraf berikutnya Syekh ingin menerangkan kepada kita tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ucapan aminnya itu mencocoki ucapan aminnya para malaikat, ya, hal naqulu al muradu bidzalika al waqtu awil kayfiyatu bihaitsu yakunu madduhu mithla maddil malaikati fi ibtidaihi wa intihaihi. Kita katakan di sini, apakah kita katakan di sini yang dimaksud dengan hal itu adalah yaitu tentang kaitannya dengan waktu dan tata cara ucapannya itu, yaitu ucapan amin, apakah waktunya yang dimaksud harus cocok dengan waktunya malaikat mengucapkan amin, ataukah kaifiatnya juga, tata caranya mengucapkan amin juga harus pas dengan bacaannya malaikat, ya, bihaitsu, dimana yakunu madduhu misla maddil malaika, panjangnya ucapan amin itu harus sama dengan panjangnya ucapan malaikat, fibtidaihi wa intihai, dalam permulaannya dan akhirnya. Jadi apakah harus pas banget gitu ya, mulainya ucapan amin kemudian panjangnya, ya, selesainya ucapan amin, apakah seperti itu yang dimaksud? Au naqulu, atau kita katakan hadza amrun ghaibiyyun yuwaffiqullahu jalla wa ala lahu man syaa, ataukah kita katakan oh ini perkara yang ghaib yang Allah Ta'ala itu memberi taufik, ya, kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk hal tersebut, ya. Maksudnya apa? Kita nggak bisa menentukan bagaimana kita pas dengan malaikat atau enggak gitu lah,
ya. Waladhi alaina huwal hirsu ala tiba'i sunnah, dan yang menjadi kewajiban kita hanyalah apa? Al-hirsu, ya, berusaha, bersemangat untuk mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah sesuai dengan apa yang tadi telah dijelaskan, yaitu apa? Walintidharu, yaitu menunggu, hatta yaqulal imamu waladhdallin, sehingga imam itu mengucapkan waladhdallin. Fa idza qata'a sautuhu, apabila suaranya imam itu sudah berhenti dari ucapan waladhdallin, qulna amin, maka kita katakan amin. Jadi intinya di sini beliau mengisyaratkan dalam perkataannya ini, kita nggak usah bingung-bingung untuk mencari tahu maksud dari kecocokan ucapan amin kita dengan aminnya malaikat, apakah harus mulai sama, mulai berbarengan dengan ucapannya malaikat, kemudian panjangnya harus sama, kemudian akhirnya harus sama, ataukah seperti itu atau tidak. Maka beliau mengatakan, ya, ini perkara ghaib, kita nggak tahu, ya kan, ini perkara ghaib yang kita nggak tahu, dan Allah Ta'ala dialah yang bisa memberikan kecocokan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk hal ini. Dan kewajiban kita adalah apa? Kewajiban kita hanyalah untuk mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, sesuai dengan ini kalimat-kalimat yang tadi sudah dijelaskan, ya. Sehingga tatkala imam itu sudah mengucapkan amin, mengucapkan waladhdallin, kita langsung berusaha mengucapkan amin, ya. Ini yang bisa kita lakukan. Adapun tentang apakah kita cocok dengan ucapan amin para malaikat, Allah yang lebih tahu. Dan ini kita hanya berusaha untuk melaksanakan sunnah ini dengan disertai harapan agar ini benar-benar ucapan kita itu cocok dengan ucapan aminnya para malaikat. Walan nakhiba ba'da dzalika, sehingga kita tidak gagal setelah itu. Artinya apa? Kalau kita sudah berusaha untuk mengikuti sunnah ini, maka insya Allah kita tidak akan merugi. Tidak akan merugi, yakni apakah kita bisa mendapatkan kecocokan dengan ucapan para malaikat atau tidak. Yang penting kalau kita sudah mengikuti sunnah, maka Masya Allah, ya, kalau kita mengikuti sunnah, di sana ada satu ayat yang menjadi penggembira bagi kita, ya, kalau kita betul-betul mengikuti sunnah, ya kan, yaitu Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah Ta'ala, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Jadi dengan kita mengikuti sunnah itu saja sudah akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Apalagi kalau Allah Ta'ala yang memberikan kecocokan ini antara ucapan amin kita dengan ucapan aminnya para malaikat. Maka fa'alal insani ayahrisa, ya, seorang manusia, seorang muslim tentu saja di sini, ya, hendaknya dia itu bersemangat dan sungguh-sungguh berusaha dalam mengucapkan amin ini, wa yuhdiru qalbahu. Nah, ini penting, dan hendaknya dia menghadirkan hatinya dalam mengucapkan amin, ya kan? Lianna hadza du'aun, karena ini adalah sebuah doa. Jadi amin ini adalah doa. Kenapa? Fa makna amin, karena makna amin itu adalah Allahumma stajib, ya Allah ijabahilah. Ini doa, ya kan? Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar ucapan kita tadi di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ijabahilah. Nah, wallahu la yaqbalu, wallahu azza wa jalla, wallahu jalla wa ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Sedangkan Allah Ta'ala itu, ya, tidaklah menerima suatu doa dari hati yang lalai. Masya Allah, benar ada hadis tentang hal ini, bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menerima doa seorang hambanya dari hati yang lalai ataupun yang main-main. Maka hendaknya ketika kita berdoa itu, kita selain mengucapkan doa dengan lisan kita, hati kita pun memahami apa yang kita ucapkan dengan lisan kita tersebut, dan kita menghadirkan makna dari doa tersebut dalam pikiran kita, dan sungguh-sungguh mengharap kepada Allah Ta'ala dengan doa tersebut, disertai dengan keyakinan ini bahwasanya Allah Ta'ala akan mengijabahi doa kita. Nah, ini selesai alhamdulillah dari pembahasan tentang takmin, yaitu ucapan amin. Dan sebelum kita akhiri, ada satu ini sedikit saja tambahan dari saya, yaitu tentang bacaan amin ini. Janganlah kita salah dalam mengucapkannya, ya, jangan salah kita dalam mengucapkannya, karena ini amin itu, ya, bacaannya dengan hamzah yang pertama ini dibaca dengan 2 harokat, ya, kemudian mimnya itu panjang, dan mimnya ini tidak ditasydid, sehingga kita baca
amin gitu kan. Minnya itu yang panjang, A-nya itu 2 harokat, ya kan? Amin gitu. Jangan salah dengan membaca amin. Nanti maknanya berbeda, ya kan? Amin, ya kan? Itu maknanya berbeda nanti. Atau amin, ya kan? Itu berbeda juga, maknanya berbeda. Atau amin dengan tasydid mimnya, itu juga salah. Tapi yang benar adalah amin, ya, sesuai dengan apa yang ditulis dari kalimat amin ini, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu pertemuan yang ke-13. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan ini pada kesempatan yang akan datang pada pembahasan yang baru, yaitu tentang as-sakatat fi shalah, yaitu waktu-waktu diam di dalam salat, waktu-waktu diam di dalam salat di mana saja, ya. Ini terutama ketika kita berdiri, yaitu apakah di sana ada waktu untuk diam dari bacaan kita. Nah, nanti kita akan mempelajari hal ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Kita akhiri dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.